Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di pembahasan mengenai analisis sistem tenaga listrik. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai analisis aliran daya. Analisis aliran daya ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kondisi jaringan, yaitu kondisi tegangan, kondisi arus yang mengalir pada setiap saluran, kemudian aliran daya pada setiap saluran, rugi daya pada jaringan, dan lain sebagainya. Nah, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengatur aliran daya pada suatu jaringan sistem tenaga listrik. Tentunya pengaturan aliran daya tersebut bertujuan agar kondisi pengoperasian dari jaringan kita menjadi lebih baik atau berada di dalam batas-batas yang ditetapkan. Sebagai contoh misalnya, kalau kita ingat kembali pembahasan kita mengenai studi atau analisis aliran daya, di gambar ini diperlihatkan kasus yang sudah pernah kita analisis, yang sudah pernah kita simulasikan. Di sini terlihat bahwa tegangan pada bus 4 ini relatif terlalu rendah. Artinya kondisi pengoperasiannya ini harus kita lakukan perbaikan. Nah, di dalam melakukan pengaturan atau pengubahan aliran daya, hal-hal yang bisa kita lakukan, yang pertama, mengubah pola pembangkitan. Sebagai contoh misalnya untuk kasus kita ini, daya yang diberikan oleh pembangkit yang ada pada bus 1 ini, itu daya aktifnya sebesar 234,7 MW, kemudian daya reaktif yang diberikannya sebesar 100 MVAR. Sedangkan daya yang diberikan oleh pembangkit yang ada pada bus 3 itu sebesar 180 MW dan 110,5 MVAR. Nah, tentunya jika misalnya pembangkitan pada salah satu dari pembangkit ini kita ubah, maka aliran daya pada semua saluran ini juga ikut mengalami perubahan. Tetapi yang harus kita perhatikan, setiap pembangkit itu punya batasan tertentu agar bisa beroperasi dengan normal. Apalagi kalau kita bicara mengenai daya aktif. Jadi daya aktif yang harus diberikan oleh setiap pembangkit yang ada pada sistem kita itu dibatasi oleh pembangkitan ekonomis. Nah, maksud dari pembangkitan ekonomis di sini adalah berapa daya aktif yang harus diberikan oleh setiap pembangkit agar biaya pengoperasiannya seminimal mungkin. Sebagai contoh misalnya, jika saluran 6 ini tidak sanggup mengalirkan daya sebesar ini akibat kemampuan hantar arusnya yang sudah melebihi daya yang harus disalurkan, tentunya daya yang diberikan pada bagian ini itu harus kita kurangi. Pengurangannya itu bisa kita lakukan dengan mengubah pembangkitan daya aktif dan pembangkitan daya reaktif yang ada pada bus 3. Nah, jika pembangkitan pada bus 3 ini kita kurangi, tentunya kekurangan daya pada sistem itu akan disuplai oleh pembangkit yang ada pada bus 1. Artinya pembangkitan pada bus 1 ini akan menjadi lebih besar. Sehingga kebutuhan daya pada bus 4 itu lebih banyak disuplai melalui saluran 4. Artinya daya yang diberikan pada bagian ini akan bertambah karena di sini tadi dayanya berkurang. Tetapi sesuai dengan yang kita bahas tadi, terutama untuk pembangkitan daya aktifnya, anggaplah misalnya pembangkitan daya aktif sebesar 180 MW ini memberikan kondisi pengoperasian yang ekonomis secara keseluruhan dari sistem kita. Artinya sebaiknya untuk mengubah daya yang disalurkan di bus 6 ini, sebaiknya kita tidak melakukannya dengan mengubah pembangkitan pada bus 3. Nah, bagaimana perhitungan untuk pembangkitan ekonomis itu tidak akan kita bahas di sini. Hal tersebut akan dibahas pada pokok bahasan atau pada mata kuliah lainnya. Kemudian yang kedua yang bisa kita lakukan untuk melakukan perubahan atau pengaturan aliran daya yaitu dengan menambahkan bangku kapasitor. Nah, penambahan bangku kapasitor ini, kalau Anda ingat kembali pembahasan kita mengenai hubungan arus, tegangan, dan daya pada saluran,
bangku kapasitor ini erat kaitannya dengan aliran daya reaktif dan tegangan pada jaringan, khususnya pada jaringan-jaringan transmisi. Kemudian hal ketiga yang bisa kita lakukan untuk pengaturan aliran daya itu dengan cara melakukan perubahan tapping transformator. Nah, pengaturan atau pengubahan tapping transformator ini juga kaitannya dengan pengaturan aliran daya reaktif khususnya pada jaringan transmisi. Yang keempat yang bisa kita lakukan yaitu dengan melakukan pengaturan transformator penggeser fasa. Artinya di jaringan kita tambahkan transformator penggeser fasa, kemudian transformatornya kita atur sedemikian rupa sehingga terjadi pergeseran fasa. Nah, pergeseran fasa ini lebih erat kaitannya dengan pengaturan daya aktif pada jaringan transmisi. Oke, jadi pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas bagaimana konsep-konsep pengaturan aliran daya aktif maupun aliran daya reaktif. Selamat mengikuti. Oke, untuk memudahkan kita dalam memahami bagaimana konsep pengaturan aliran daya, di sini kita gambarkan dua buah bus, yaitu bus 1 dan bus 2 yang dihubungkan oleh impedansi sebesar R plus JX, atau kalau kita tuliskan dalam bentuk polar itu Z sudut alfa, ini bisa dianggap sebagai saluran. Kemudian tegangan pada bus 1 itu P1 sudut delta 1, tegangan pada bus 2 P2 sudut delta 2. Kemudian ini merupakan matriks admitansi antara kedua bus. Karena ini sistemnya sederhana, hanya terdiri dari dua buah bus, tentunya matriks admitansi ini diperoleh berdasarkan impedansi yang menghubungkan antara kedua bus, yaitu R plus JX. Nah, kalau kita tuliskan persamaan daya yang masuk pada bus 1 dan bus 2 itu diberikan oleh persamaan ini. Ini sudah pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai analisis aliran daya. Dan kalau kita uraikan, untuk bus 1, itu daya yang masuknya diberikan oleh persamaan ini. Ini tinggal kita gantikan saja dengan 1, demikian juga ini 1 ya. Jadi daya yang masuk pada bus 1 atau P1 dan Q1 itu diberikan oleh persamaan ini. Sedangkan pada bus 2 atau daya yang masuk pada bus 2, ini kita gantikan dengan 2, kemudian kita uraikan, itu persamaannya diberikan oleh persamaan ini. Oke, supaya lebih jelas di sini kita akan mencoba menguraikan daya yang masuk pada bus 1 itu P1. Berarti di sini kita gantikannya dengan 1, P1 sigma dari N1 sampai dengan N2 ya, karena di sini sistem kita hanya terdiri dari 2 bus, berarti N-nya di sini sampai dengan 2. Kemudian karena di sini tadi bus 1, berarti di sini P1, berarti di sini juga P1. Kemudian K di sini juga 1 ya untuk bus 1, demikian juga di sini K-nya 1. Ini juga kita ganti dengan 1 karena yang akan kita uraikan adalah daya aktif yang masuk pada bus 1. Oke, kita mulai dengan N1, berarti di sini tadi P1 dikali dengan N-nya 1, berarti P1 berarti diperoleh P1 kuadrat. Kemudian YKN, K-nya tadi 1, N-nya dimulai dari 1, berarti Y11. Y11 itu adalah magnitud bagian ini, Y11. Kemudian cos theta, K-nya tadi 1, berarti 11, ditambah dengan N-nya awalnya 1, berarti delta 1 dikurangi dengan delta 1. Nah, delta 1 dikurang delta 1 tentunya hasilnya 0, sehingga bagian ini tersisa itu theta 11.
Kemudian untuk N2 tinggal kita ganti saja di sini dengan 2, berarti sekarang P1 kali dengan P2 diberikan bagian ini, kemudian dikali dengan Y12 diberikan oleh bagian ini, dikali dengan cos theta 12 ditambah dengan delta 2 dikurangi dengan delta 1, itu diberikan oleh bagian ini. Oke, dengan cara yang sama tentunya kita bisa menguraikan Q1, P2 dan Q2 sehingga kita memperoleh persamaan seperti yang diperlihatkan oleh bagian ini. Nah, kalau kita lihat di persamaan ini, aliran daya aktif maupun daya reaktifnya itu dipengaruhi oleh yang pertama impedansi atau admitansi sistem, dalam hal ini matriks Y-nya, yaitu baik magnitudnya maupun sudutnya ya. Di persamaan ini terlihat di sini ada magnitud untuk impedansinya maupun sudutnya. Kemudian daya aktif dan daya reaktif juga dipengaruhi oleh magnitud dan selisih sudut pasang tegangan. Kalau kita perhatikan di sini ada suku magnitud tegangan, kemudian yang ini merupakan selisih sudut pasang tegangan. Jadi bagian ini merupakan selisih sudut pasang tegangan, itu delta N dikurangi dengan delta K. Nah, karena impedansi atau admitansi sistem ini dipengaruhi oleh konfigurasi saluran, dan konfigurasi saluran itu tentunya sudah tetap, tentunya kita tidak bisa mengubah atau mengatur aliran daya dengan mengatur admitansi sistem karena nilainya sudah tetap. Jadi untuk mengatur atau mengubah aliran daya itu bisa kita lakukan dengan mengubah magnitud tegangan, kemudian mengubah sudut pasang tegangan. Nah, pengubahan sudut pasang tegangan ini tentunya tujuannya adalah agar selisih sudut pasang tegangannya juga mengalami perubahan. Jadi kalau misalnya delta 1 di sini kita ubah, tentunya selisih delta 1 dan delta 2 ini juga akan mengalami perubahan sehingga aliran dayanya juga akan mengalami perubahan. Oke, jadi dalam mengatur aliran daya ada dua hal yang bisa kita lakukan, yaitu dengan mengubah atau mengatur magnitud tegangan, kemudian dengan mengubah atau mengatur sudut pasang tegangan. Sekarang di sini kita akan melihat bagaimana pengaruh perubahan magnitud tegangan tadi maupun pengubahan sudut pasang tegangan tadi terhadap aliran daya aktif dan aliran daya reaktifnya. Oke, untuk memudahkan pembahasan kita di sini kita akan menetapkan bagaimana parameter-parameter yang kita gunakan. Yang pertama, impedansi yang menghubungkan antara kedua bus ini, itu kita anggap resistansinya sebesar 0,01 per unit, reaktansinya kita anggap sebesar 0,2 per unit. Nah, dengan mengubah resistansi dan reaktansi ini menjadi bentuk polar, kita akan memperoleh impedansinya itu sebesar 0,20025 per unit dengan sudut sebesar 87 derajat. Dan dari impedansi ini kalau kita hitung Y11, Y12, Y21 dan Y22-nya itu kita akan memperoleh bahwa magnitud Y11, Y12, Y21 dan Y22 itu nilainya semuanya sama, yaitu sebesar 4,9938. Sedangkan untuk delta 11 dan delta 22 itu kita akan memperoleh sudutnya sebesar min 87 derajat. Sedangkan untuk delta 12 dan delta 21 itu sudutnya sebesar 93 derajat. Ini silahkan Anda coba untuk menghitung matriks admitansinya, itu tentu akan diperoleh hasil seperti yang ditunjukkan pada tabel ini.
Kemudian untuk awalnya kita anggap magnitudo P1 dan P2-nya itu sebesar 1 per unit, delta 1 dan delta 2-nya itu sama-sama 6 derajat. Nah, kalau kita hitung untuk P1 dan P2 sebesar 1 per unit, demikian juga delta 1 dan delta 2 sebesar 6 derajat, tentunya P1, P2, Q1 dan Q2-nya di sini nilainya akan kita peroleh sebesar 0. Ya, karena tidak terdapat selisih magnitudo tegangan, demikian juga tidak terdapat selisih sudut pasa tegangan. Jadi jika magnitudo dan sudut pasa tegangan antara kedua bas ini sama, jadi misalnya di sini 1 sudut 6 derajat, di sini juga 1 sudut 6 derajat, tentunya tidak ada daya yang berpindah dari bas 1 ke bas 2. Atau kalau kita hitung dengan persamaan yang sudah kita uraikan tadi, persamaan ini, kita akan memperoleh P1, Q1, P2, dan Q2 itu hasilnya sama dengan 0. Oke, selanjutnya bagaimana jika delta 1 ini kita ubah menjadi 7 derajat. Nah, kalau kita hitung dengan persamaan yang sudah kita uraikan tadi, itu persamaan ini, kita akan memperoleh bahwa daya aktif yang masuk ke bas 1 itu sebesar 0,0871 dan daya reaktif yang masuk ke bas 1 itu sebesar min 0,0036. Ini karena tandanya minus, artinya sebenarnya aliran daya reaktifnya ini keluar dari bas 1 ya. Kemudian kalau kita hitung untuk daya aktif yang masuk pada bas 2, itu dalam hal ini P2, itu kita akan memperoleh hasil min 0,0870. Nah, ini karena tandanya minus, artinya sebenarnya aliran daya aktifnya ini keluar dari bas 2. Sedangkan untuk daya reaktif pada bas 2 itu sebesar 0,0051. Jadi hasil ini, hasil yang kita peroleh untuk bagian ini, itu untuk kondisi magnitudo tegangan pada bas 1 sebesar 1 per unit, bas 2 1 per unit, sedangkan sudut pasa bas 1 7 derajat, sudut pasa bas 2 6 derajat. Nah, kemudian kalau kita lihat bagaimana perubahan dayanya dengan kondisi yang sebelumnya atau kondisi yang ini awalnya 6 derajat, di sini kita ubah menjadi 7 derajat untuk bas 1. Di sini terlihat bahwa perubahan daya aktifnya atau P1-nya itu sebesar 0,0871, sedangkan perubahan daya reaktif untuk bas 1 itu hanya sebesar 0,0036. Artinya di sini terlihat bahwa perubahan sudut pasa itu lebih berpengaruh kepada perubahan aliran daya aktifnya. Karena kalau kita perhatikan aliran daya aktifnya ini atau P1-nya di sini selisihnya jauh lebih besar dibandingkan dengan perubahan daya reaktifnya. Jadi kalau daya aktifnya berubah sebesar 0,0871, sedangkan daya reaktifnya di sini hanya mengalami perubahan itu relatif kecil ya, jauh lebih kecil dibandingkan dengan perubahan daya aktifnya itu sebesar 0,0036. Demikian juga untuk bas 2-nya. Jadi P2-nya di sini berubahnya 0,087, sedangkan Q2-nya di sini perubahannya relatif kecil, hanya sebesar 0,0051. Kemudian kalau kita perhatikan arah aliran dayanya, di sini tadi sudut pasa tegangan bas 1 itu sebesar 7 derajat, lebih besar dibandingkan dengan sudut pasa bas 2 itu sebesar 6 derajat. Maka daya aktifnya itu mengalir dari bas 1 ke bas 2. Jadi aliran daya aktifnya ini mengalir dari bas 1 ke bas 2 karena di bas 2 ini di sini diperoleh negatif ya, artinya sebenarnya daya aktif pada bas 2 ini bukannya masuk tetapi keluar dari bas 2. Jadi jika magnitudo kedua tegangannya ini sama, sedangkan sudut pasa dari
tegangan bus 1 lebih besar daripada sudut fasa tegangan bus 2, maka daya aktif itu akan mengalir dari bus 1 ke bus 2. Kemudian kalau kita perhatikan lagi di sini P1-nya sebesar 0,0871, sedangkan di sini 0,087, berarti ada selisih sekitar 0,001. Nah, ini selisihnya ini itu merupakan rugi daya pada resistansi yang menghubungkan antara bus 1 dengan bus 2, yaitu rugi daya yang terjadi pada resistansi sebesar 0,01 per unit ini. Demikian juga kalau kita perhatikan Q1 dan Q2-nya, di sini ada perbedaan, berarti selisihnya ini adalah rugi daya reaktif pada reaktansi sebesar 0,2 per unit ini. Oke, jadi dari kasus kita ini kalau kita simpulkan bahwa perubahan sudut fasa tegangan itu lebih berpengaruh terhadap aliran daya aktif dibandingkan dengan aliran daya reaktifnya. Karena dari sini terlihat bahwa dengan mengubah sudut fasa tegangan sebesar 1 derajat tadi, ternyata yang lebih banyak berubah itu adalah daya aktifnya, sedangkan daya reaktifnya perubahannya relatif kecil. Kemudian pada sistem tenaga listrik umumnya selisih sudut fasa atau perbedaan sudut fasa tegangan atau delta ini relatif kecil. Ini kalau tidak salah nilainya di bawah 15 derajat atau 20 derajat. Kalau di sini kita lihat ini selisihnya hanya 1 derajat. Jadi dengan selisih 1 derajat ini itu memberikan perubahan daya aktif sebesar 0,0871 per unit. Nah, dari sini terlihat bahwa jika selisihnya ini jauh lebih besar dari 1 derajat, tentunya perubahan daya aktifnya ini juga tentunya akan jauh lebih besar. Oke, selanjutnya kita akan melihat bagaimana pengaruh perubahan magnitud tegangan. Ini untuk kondisi awalnya magnitud tegangan bus 1 dan bus 2 ini sama, itu sebesar 1 per unit. Demikian juga sudut dayanya di sini sama, sebesar 6 derajat. Tentunya tidak ada daya yang mengalir dari bus 1 ke bus 2, sehingga di sini semua hasilnya sama dengan 0. Nah, kemudian magnitud tegangan bus 1 ini kita ubah menjadi 1,01, sedangkan magnitud tegangan bus 2 tetap, dan sudut dayanya di sini kita buat tetap karena di sini akan kita lihat bagaimana pengaruh perubahan magnitud tegangannya. Nah, ini setelah kita hitung menggunakan persamaan yang sudah kita uraikan tadi, daya aktif pada bus 1 atau daya aktif yang masuk pada bus 1 itu diperoleh sebesar 0,0025 per unit. Sedangkan daya reaktif yang masuk pada bus 1 itu sebesar 0,0504 per unit. Dari sini terlihat bahwa perubahannya itu diberikan pada bagian ini. Di sini terlihat bahwa perubahan daya reaktifnya ini jauh lebih besar dibandingkan dengan perubahan daya aktifnya. Jadi kalau kita lihat di sini perubahan daya reaktifnya dari kondisi awalnya itu sebesar 0,0504. Sedangkan perubahan daya aktifnya itu relatif kecil, itu hanya 0,0025 per unit. Sedangkan ini merupakan daya aktif dan daya reaktif yang keluar dari bus 2 ya, karena di sini tandanya negatif. Nah, dari kasus ini kita bisa menyimpulkan bahwa perubahan magnitud tegangan itu lebih berpengaruh terhadap perubahan aliran daya reaktif. Artinya dengan mengubah magnitud tegangan,
maka yang lebih banyak berubah itu adalah aliran daya reaktifnya, sedangkan daya aktifnya perubahannya relatif kecil. Oke, kita lanjutkan dengan bagaimana pengaruh resistansi dan reaktansi saluran terhadap aliran daya pada jaringan atau pada saluran. Seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa untuk saluran transmisi, nilai resistansi itu umumnya jauh lebih kecil dibandingkan dengan nilai reaktansi saluran. Nah, kalau Anda lihat kembali kasus kita tadi, untuk kasus kita tadi itu resistansi antara kedua bus itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan reaktansi antara kedua buah bus. Artinya kasus kita tadi itu sebenarnya untuk saluran transmisi. Nah, pada saluran transmisi di mana resistansinya jauh lebih kecil dari reaktansinya, sesuai dengan hasil yang sudah kita bahas pada slide sebelumnya tadi, itu diperoleh bahwa perubahan pada sudut fasa tegangan itu lebih berpengaruh terhadap aliran daya aktifnya. Artinya perubahan sudut fasa tegangan, artinya jika sudut fasa tegangannya kita ubah atau selisih sudut fasa tegangannya kita ubah, maka yang lebih banyak mengalami perubahan adalah aliran daya aktifnya, sedangkan aliran daya reaktifnya perubahannya relatif kecil. Nah, karena alasan ini, selisih sudut fasa tegangan atau dalam hal ini delta itu dikenal dengan istilah sudut daya. Dan kalau Anda ingat kembali pembahasan kita sebelumnya, yaitu pada pertemuan mengenai hubungan arus, tegangan, dan daya pada saluran, hal ini juga sudah pernah kita singgung. Oke, jadi pada saluran transmisi, perubahan selisih sudut fasa tegangan itu lebih berpengaruh terhadap perubahan daya aktif. Sedangkan dari kasus kita tadi, kalau kita review kembali, perubahan pada magnitud tegangan itu lebih berpengaruh terhadap aliran daya reaktif. Lalu bagaimana dengan saluran distribusi primer? Nah, saluran distribusi primer untuk sistem kita itu umumnya tegangannya 20 kV ya. Nah, pada saluran distribusi primer, nilai resistansi dan reaktansi salurannya ini sudah relatif sebanding. Artinya nilainya ini hampir sama, sehingga pengubahan sudut fasa tegangan maupun pengubahan magnitud tegangan itu sama-sama berpengaruh terhadap aliran daya aktif maupun daya reaktifnya. Sedangkan pada saluran distribusi sekunder atau pada tegangan 380 volt line ke line atau 220 volt line ke netral, nah resistansi saluran itu umumnya jauh lebih besar dibandingkan dengan reaktansi saluran. Sehingga pada saluran distribusi sekunder, perubahan magnitud tegangan itu lebih berpengaruh terhadap aliran daya aktif. Oke, jadi untuk mengetahui bagaimana pengaruh resistansi dan reaktansi saluran ini terhadap aliran daya, hal ini bisa Anda lakukan dengan mengubah resistansi dan reaktansi dari kasus yang kita sudah bahas tadi. Jadi ini silakan Anda ubah nilainya. Misalnya untuk saluran distribusi ini nilainya bisa Anda buat hampir sama ya. Kemudian bisa Anda hitung. Kemudian dengan mengubah magnitud tegangan maupun sudut fasa tegangan,
Di sana Anda pasti akan melihat bagaimana pengaruh pengubahan magnitudo tegangan maupun sudut fasa tegangan terhadap daya aktif dan daya reaktif pada kedua bus ini. Demikian juga untuk saluran distribusi sekunder. Ini resistansinya bisa Anda buat jauh lebih besar daripada reaktansinya, sehingga Anda bisa melihat bagaimana pengaruh perubahan magnitudo tegangan dan sudut fasa tegangannya terhadap daya aktif maupun daya reaktifnya. Oke, jadi pada pertemuan kita kali ini kita akan fokus pada pengaturan aliran daya pada saluran transmisi. Nah, jika contoh kasus yang sudah kita bahas tadi kita abaikan resistansinya, artinya di sini yang kita perhitung hanya reaktansinya, kemudian kita turunkan persamaan untuk memperoleh daya aktif dan daya reaktif yang sampai pada bus 2, itu akan diperoleh kedua persamaan ini. Jadi persamaan yang pertama ini merupakan daya aktif yang sampai pada bus 2, kemudian persamaan yang kedua ini merupakan daya reaktif yang sampai pada bus 2. Nah, karena di sini yang kita perhitungkan hanya reaktansi saluran, tentunya daya aktif yang dikirim itu nilainya sama dengan daya aktif yang sampai. Artinya tidak ada rugi daya aktif pada saluran. Sedangkan daya reaktif yang sampai itu tentunya berbeda dengan daya reaktif yang dikirim karena ada rugi daya reaktif pada saluran ini. Nah, dari persamaan ini dan dari kasus yang sudah kita bahas pada slide sebelumnya tadi, daya aktif yang sampai pada bus 2 itu lebih dominan dipengaruhi oleh selisih sudut fasa antara bus 1 dengan bus 2, yaitu delta. Jadi selisih sudut fasa tegangannya itu delta 1 dikurangi dengan delta 2. Sedangkan daya reaktif yang sampai pada bus 2 itu lebih dipengaruhi oleh magnitudo tegangan antara bus 1 dengan bus 2. Jadi hal ini sesuai dengan kasus yang sudah kita bahas pada slide sebelumnya tadi. Oke, kita lihat dulu bagaimana metode atau cara untuk melakukan pengaturan daya aktif. Nah, sesuai dengan persamaan ini atau sesuai dengan kasus yang sudah kita bahas pada slide sebelumnya tadi, pengaturan aliran daya aktif itu bisa kita lakukan dengan pengaturan selisih sudut fasa atau selisih sudut fasa tegangan antara kedua bus ini. Nah, jika seandainya pada bus 1 ini kita memiliki pembangkit atau memiliki generator, maka selisih sudut tegangan terminal generator dan tegangan internal generator itu bisa kita ubah atau bisa kita atur dengan melakukan perubahan pembangkitan daya aktif pada generator. Nah, perubahan pembangkitan daya aktif pada generator sendiri itu bisa dilakukan dengan pengaturan speed drop. Dan hal ini tidak akan kita bahas di mata kuliah ini akan Anda peroleh di mata kuliah lainnya. Jadi bagaimana prinsip pengaturan speed drop itu ada pada mata kuliah operasi sistem tenaga listrik. Oke, jadi dengan melakukan pengaturan speed drop sebenarnya kita mengubah suplai bahan bakar yang diberikan pada penggerak mula dari generator kita. Nah, dengan perubahan suplai bahan bakar tersebut, maka daya aktif yang diberikan dari penggerak mula ke generator itu juga akan mengalami perubahan. Nah, hal ini akan mengakibatkan selisih sudut fasa tegangan terminal generator dengan tegangan internalnya juga ikut mengalami perubahan.
Nah, selisih sudut fasa tegangan terminal dengan tegangan internal generator tersebut ini sebenarnya juga ada kaitannya dengan posisi sudut rotor terhadap stator. Tetapi hal tersebut tidak akan kita bahas di sini. Itu mungkin Anda peroleh di mata kuliah yang berhubungan dengan mesin-mesin listrik. Nah, metode yang kedua yang bisa kita lakukan untuk mengatur aliran daya aktif ini yaitu dengan menggunakan trafo penggeser fasa. Dan penggunaan trafo penggeser fasa ini umumnya dilakukan jika saluran yang akan kita atur aliran daya aktifnya itu berada jauh dari pembangkit atau tidak ada pembangkit atau generator. Nah, bagaimana prinsip kerja dari trafo penggeser fase ini akan kita bahas pada slide berikutnya. Oke, jadi untuk melakukan pengaturan aliran daya aktif bisa kita lakukan dengan dua cara, yaitu dengan yang pertama dengan melakukan perubahan pada penggerak mula atau perubahan pembangkitan daya aktif pada generator. Kemudian yang kedua bisa kita lakukan dengan menambahkan jaringan kita dengan trafo penggeser fasa. Kemudian bagaimana pengaturan aliran daya reaktif pada jaringan kita. Nah, sesuai dengan pembahasan kita pada slide sebelumnya tadi, untuk saluran transmisi atau jaringan transmisi, aliran daya reaktif ini lebih dipengaruhi oleh magnitud tegangan. Jadi pengaturan aliran daya reaktif ini kaitannya dengan pengaturan tegangan. Demikian juga sebaliknya untuk jaringan transmisi, pengaturan tegangan ini bisa juga kita lakukan dengan pengaturan daya reaktif. Nah, untuk melakukan pengaturan aliran daya reaktif atau pengaturan tegangan, itu bisa kita lakukan yang pertama dengan perubahan daya reaktif, dalam hal ini arus eksitasi pada generator. Kalau Anda ingat kembali pembahasan kita pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, arus eksitasi generator itu perlu kita atur agar tegangan pada terminal generator sesuai dengan yang kita kehendaki. Hal ini disebabkan karena adanya reaksi jangkar. Silakan Anda review kembali materi kita pada pembahasan mengenai eksitasi generator. Yang kedua, kita bisa menambahkan atau melakukan pengaturan bangku kapasitor. Ingat, bangku kapasitor ini terdiri dari beberapa unit kapasitor. Nah, jumlah kapasitor yang terhubung pada jaringan ini tentunya disesuaikan dengan daya reaktif atau tegangan yang kita kehendaki. Nah, sebenarnya pengaturan atau penambahan bangku kapasitor ini untuk mengurangi daya reaktif yang mengalir pada saluran, karena sebagian daya reaktif itu bisa kita suplai dari bangku kapasitor. Kemudian yang ketiga, pengaturan tegangan atau pengaturan daya reaktif bisa kita lakukan dengan melakukan perubahan pada tapping transformator. Jadi jika pada transformator kita melakukan perubahan tapping, tentunya ini akan mempengaruhi perbandingan tegangan antara sisi tegangan tinggi dan sisi tegangan rendahnya. Nah, karena perbandingan tegangannya mengalami perubahan, tentu tegangan yang dihasilkan juga ikut mengalami perubahan, sehingga aliran daya reaktifnya juga akan mengalami perubahan. Oke, sebelum kita mensimulasikan bagaimana metode-metode pengaturan aliran daya yang sudah kita bahas tadi, di sini kita akan membahas sedikit mengenai transformator penggeser fasa.
Nah, di gambar ini diperlihatkan salah satu sisi dari belitan transformator di mana belitannya itu terhubung secara delta. Nah, titik ini atau terminal ini berkaitan dengan fasa A, titik ini berkaitan dengan fasa B, dan titik ini berkaitan dengan fasa C. Kemudian di gambar ini juga diperlihatkan belitan yang berfungsi untuk melakukan pergeseran fasa. Jadi bagian ini bagian belitan yang berfungsi untuk menggeser fasa tegangan A, sedangkan yang ini berfungsi untuk menggeser sudut fasa tegangan B, dan bagian ini berfungsi untuk menggeser sudut fasa tegangan C. Nah, belitan ini dililit pada kaki yang sama dengan belitan yang ada di bagian bawah ini. Jadi kalau kita perhatikan di sini ada keterangan kumparan-kumparan yang dilukis sejajar satu dengan yang lain itu digulung pada inti besi yang sama. Artinya bagian kumparan atau belitan ini digulung pada inti yang sama dengan bagian belitan ini. Oke, jadi fungsi kumparan ini dan yang ini, demikian juga kumparan ini berfungsi untuk melakukan pergeseran fasa dari sudut tegangannya. Kalau kita gambarkan fasornya, nah ini merupakan tegangan fasa A ke N, ini PBN, ini PCN, dan ini merupakan tegangan fasa yang asli. Di sini kalau kita lihat, ini merupakan tegangan PAN yang asli. Bagian ini, kemudian setelah digeser fasanya, kalau kita perhatikan pada bagian ini tegangannya di sini merupakan PAN ditambah dengan delta PAN atau perubahan PAN. Nah, perubahan atau delta PAN ini diambil dari bagian ini, sehingga tegangan PAN secara keseluruhan itu adalah bagian ini. Jadi ini merupakan tegangan PAN yang aslinya itu pada bagian ini, sedangkan yang keluar itu digeser sebesar delta PAN atau sebesar bagian ini, sehingga PAN yang keluar itu adalah atau ditunjukkan pada pasor yang ini. Artinya tegangan PAN yang masuk itu sudah digeser fasanya sebesar delta PAN, di mana delta PAN-nya sendiri ini kalau kita perhatikan itu arahnya sama dengan pasor yang bagian bawah ini, yaitu pasor BC. Karena tadi bagian PAN ini, atau kalau kita perhatikan PAN ini itu dililit pada inti besi yang sama dengan bagian ini. Nah, bagian ini sendiri itu adalah untuk titik B dan titik C. Jadi pasor PAN itu tentunya pasornya sama dengan pasor dari tegangan BC. Pasor BC ini PAN-nya. Oke, kemudian kalau kita perhatikan magnitud tegangannya, di sini juga terjadi perubahan magnitud tegangan, tetapi perubahannya relatif sangat kecil. Jadi kalau kita bandingkan PAN ini atau PAN yang masuk ke transformator penggeser fasanya dengan PAN yang keluar dari transformator penggeser fasanya, ini magnitud tegangan PAN yang keluar dari trafonya ini relatif lebih besar dibandingkan dengan tegangan PAN yang masuk, tetapi di sini perubahannya relatif kecil. Hal ini disebabkan karena jumlah lilitan yang digunakan di sini ini tentunya relatif jauh lebih sedikit dibandingkan dengan lilitan utamanya. Sedangkan kalau kita lihat pergeseran fasanya, ini awalnya fasanya sekitar 90 derajat, sedangkan yang keluar dari transport penggeser fasanya ini sudah relatif lebih besar dibandingkan dengan
sudut fasa yang masuk pada trafo penggeser fasanya. Oke, jadi fungsi transformator penggeser sudut fasa ini itu untuk mengubah sudut fasa tegangan yang masuk, sehingga dihasilkan sudut fasa tegangan yang keluar yang berbeda dengan sudut fasa tegangan yang masuk. Kemudian kalau Anda ingat kembali pembahasan kita pada model sistem, sudut fasa tegangan yang masuk pada trafo dengan yang keluar itu juga dipengaruhi oleh angka jam transformator. Oke, silakan Anda review kembali mengenai angka jam, dan lebih detailnya mungkin Anda peroleh di mata kuliah yang berhubungan dengan mesin-mesin listrik. Oke, selanjutnya di sini kita akan memperlihatkan beberapa hasil simulasi yang berkaitan dengan pengaturan aliran daya yang sudah kita bahas pada slide sebelumnya tadi. Nah, kasus yang akan kita simulasikan ini jaringannya atau sistemnya sama seperti pembahasan kita pada analisis aliran daya. Jadi kondisi saluran maupun bebannya ini sama seperti kasus yang kita simulasikan pada pertemuan ketika kita membahas analisis aliran daya. Nah, gambar yang pertama ini atau hasil yang pertama ini merupakan hasil analisis aliran dayanya, di mana generator atau pembangkit yang ada pada bus 3 ini membangkitkan daya sebesar 180 MW. Untuk detail bagaimana proses simulasinya, silahkan Anda review kembali pembahasan kita mengenai analisis aliran daya. Nah, kemudian bagaimana aliran daya pada saluran jika pembangkitan pada bus 3 ini itu diubah menjadi 230 MW. Ini silahkan Anda simulasikan, kemudian silahkan Anda lihat reportnya, kondisi mana yang lebih baik berdasarkan tegangan pada setiap bus maupun rugi daya pada jaringannya. Nah, tentunya jika pembangkitan pada bus 3 ini yang awalnya 180 MW kemudian kita ubah menjadi 230 MW, tentunya aliran daya aktif maupun aliran daya reaktif pada setiap saluran ini itu tentu akan mengalami perubahan. Demikian juga sudut tegangannya, karena di sini mengalami perubahan pembangkitan. Nah, sudut tegangan pada setiap bus ini tentunya juga akan mengalami perubahan. Silahkan Anda simulasikan untuk melihat aliran daya apa yang lebih banyak mengalami perubahan pada setiap saluran, apakah aliran daya aktifnya atau aliran daya reaktifnya. Nah, kemudian bagaimana jika pada bus 4? Pada bus 4 ini kita tambahkan dengan kapasitor, di mana rating kapasitornya itu adalah 30 ampere 138 kV. Kalau kita bandingkan dengan kondisi awalnya, ini kondisi awalnya, kalau kita perhatikan aliran daya pada saluran ini, saluran 6 dan saluran 4, daya yang mengalir pada saluran 6 ini itu 40,5 MW 18,1 ampere. Kemudian daya yang mengalir pada saluran 4 ini menuju ke bus 4 itu sebesar 32 MW dan 8,7 ampere. Nah, setelah di bus 4 ini kita tambahkan kapasitor, kita lihat hasilnya.
Nah, di sini terlihat bahwa aliran daya yang lebih banyak mengalami perubahan itu adalah aliran daya reaktifnya. Pada saluran 6, aliran daya reaktifnya menjadi 2,2 ampere, sedangkan pada saluran ini aliran daya reaktifnya itu tinggal 6,6 ampere. Sedangkan aliran daya aktifnya ini perubahannya relatif kecil jika dibandingkan dengan kasus awalnya tadi. Ya, tentunya hal ini dikarenakan suplai daya reaktif pada beban ini itu sebagian besar disuplai oleh kapasitor sebesar 28,5 ampere. Jadi beban ini di sini membutuhkan daya reaktif sebesar 30 ampere yang disuplai oleh kapasitor 28,5 ampere. Tentunya sisa atau kekurangannya disuplai dari bus 5 dan bus 3. Selain itu, daya reaktif yang disuplai oleh bus 5 ini dan bus 3 ini itu juga untuk menyuplai daya reaktif yang dibutuhkan oleh saluran. Dan kalau kita perhatikan tegangannya dibandingkan dengan kasus awalnya tadi, di sini tegangannya cenderung menjadi lebih baik. Nah, kemudian dari hasil tadi terlihat bahwa beban pada bus 4 ini itu lebih banyak disuplai dari bus 3. Kalau kita perhatikan, ini beban daya aktifnya 70 MW. Dari bus 3 mengalir daya sebesar 40,3 MW, sedangkan dari bus 5 itu mengalir daya sebesar 31,7 MW. Artinya kalau ini dijumlahkan itu sekitar 72 MW. Tentunya karena di sini bebannya hanya 70 MW, maka 2 MW-nya itu merupakan rugi daya pada saluran ini dan saluran ini. Oke, jadi dari hasil ini terlihat bahwa daya aktif pada bus 4 ini itu disuplai lebih banyak dari bus 3. Nah, jika seandainya daya aktif pada bus 4 ini kita kehendaki lebih banyak disuplai dari bus 5, tentunya agar hal tersebut bisa kita lakukan, maka di saluran yang menghubungkan antara bus 5 dengan bus 4 ini kita harus tambahkan dengan transformator penggeser fasa. Atau bisa juga transformator penggeser fasanya kita letakkan pada saluran antara bus 3 dan bus 4. Nah, dengan mengatur lilitan yang berkaitan dengan pergeseran fasanya, maka aliran daya aktifnya ini bisa kita ubah. Oke, jadi jika yang akan kita ubah adalah aliran daya aktif antara dua saluran atau lebih, kemudian pembangkitan pada setiap generator yang ada pada jaringan itu relatif tetap, maka yang harus kita lakukan itu dengan menambahkan transformator penggeser fasa pada jaringan. Kemudian transformator penggeser fasanya tentunya harus kita atur berapa derajat pergeseran fasa yang harus kita buat agar aliran daya aktifnya sesuai dengan yang kita kehendaki. Kemudian kasus berikutnya yang akan kita perlihatkan di sini adalah pengaruh pengubahan tapping transformator. Kita lihat dulu gambar yang ada di sebelah kiri ini. Di sini jaringannya sekarang sudah kita tambahkan dengan transformator. Rating transformatornya diberikan oleh bagian ini.
Kemudian untuk kondisi awalnya di sini tappingnya posisi tappingnya, yaitu posisi tapping pada sisi TT-nya itu pada 0%. Di sini terlihat bahwa aliran daya reaktif yang mengalir dari bus 5 itu sebesar 13,2 ampere, sedangkan dari bus 3 itu sebesar 22,8 ampere. Kemudian tapping transformatornya ini kita ubah, posisi tap pada sisi tegangan tingginya kita ubah menjadi min 12,1%. Ini sebenarnya angkanya terlalu tinggi, tapi tidak apa-apa karena ini hanya sekedar contoh. Jadi setelah posisi tapping trafo ini kita ubah menjadi min 12,1%, dalam hal ini tapping pada sisi TT-nya, di sini tegangannya menjadi 100% atau 1 per unit, kurang lebih 1 per unit, dan ini lebih baik dibandingkan dengan kondisi di mana posisi tappingnya di sini adalah 0%. Kemudian dari hasil aliran dayanya terlihat bahwa terjadi perubahan aliran daya reaktif. Kalau awalnya di sini daya reaktifnya 13,2, setelah posisi tappingnya kita ubah di sini menjadi 12 ampere. Sedangkan untuk saluran yang ini di sini awalnya 22,8, di sini menjadi 21,6. Sedangkan aliran daya aktifnya sendiri kalau kita bandingkan di sini tidak terlalu atau hampir tidak ada perubahan. Jadi dengan pengubahan tapping transformator ini, aliran daya yang mengalami perubahan itu adalah relatif hanya aliran daya reaktifnya, sementara aliran daya aktifnya relatif tetap atau cenderung perubahannya relatif kecil. Nah, kalau kita tinjau berdasarkan teori transformator, perubahan aliran daya ini timbul akibat perbandingan tegangan trafo lebih kecil dibandingkan ketika posisi tappingnya sama dengan 0. Jadi perbandingan trafo untuk bagian ini, itu perbandingan trafonya lebih kecil dibandingkan dengan bagian ini. Nah, karena perbandingan trafonya menjadi lebih kecil, jika kita analisis menggunakan teori transformator, maka reaktansi trafo itu akan relatif berkurang. Jadi reaktansi trafo untuk bagian ini itu relatif berkurang, sehingga daya reaktif yang dibutuhkan oleh trafo juga akan berkurang. Dengan demikian, daya reaktif yang dikirimkan dari bus 5 maupun dari bus 3 di sini juga akan ikut berkurang. Oke, jadi untuk jaringan atau saluran transmisi, pengubahan tapping trafo itu relatif hanya mempengaruhi aliran daya reaktifnya. Oke, kasus berikutnya di sini kita akan melihat bagaimana mengatur aliran daya reaktif pada dua buah saluran. Kalau kita perhatikan untuk gambar yang pertama ini, saluran ini dan saluran ini itu sama-sama dihubungkan dengan transformator. Nah, jika kedua saluran ini itu terhubung pada setiap transformator, tentunya kita bisa mengatur aliran daya reaktif pada kedua saluran ini. Kita lihat dulu untuk kasus pertama, ini tapping kedua transformatornya sama, yaitu min 7,5%. Ini tapping trafo pada sisi TT-nya ya. Kalau kita perhatikan aliran daya reaktif pada saluran ini itu sebesar 11,2 ampere,
sedangkan pada saluran ini itu sebesar 19,1 MPAR. Nah, sekarang bagaimana kalau tapping trafo T1-nya? Dalam hal ini trafo ini kita ubah menjadi min 10%, sedangkan tapping trafo T2-nya kita ubah menjadi min 5%. Dari hasil ini terlihat bahwa aliran daya reaktif pada saluran ini akan menjadi lebih besar. Awalnya 11,2 menjadi 16,8 MPAR. Sedangkan untuk saluran yang ini menjadi lebih kecil, awalnya 19,1 MPAR menjadi 13,2 MPAR. Sedangkan aliran daya aktifnya sendiri kalau kita bandingkan, ini aliran daya aktifnya relatif tetap atau perubahannya relatif sangat kecil. Jadi dari kedua kasus ini aliran daya reaktif dari bus 3 ini akan turun. Awalnya 19,1 menjadi 13,2, sedangkan aliran daya reaktif dari bus 5 ini akan naik. Itu awalnya 11,2 menjadi 16,8. Tentunya rugi daya pada saluran 3-4 ini akan berkurang karena aliran daya reaktifnya di sini mengalami penurunan. Tetapi tentunya untuk menilai kondisi jaringan secara keseluruhan, kita tidak hanya bisa membandingkan kedua saluran ini, kita harus meninjau jaringan kita secara keseluruhan, kondisi mana yang lebih baik. Tetapi dari kasus ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa untuk mengubah aliran daya reaktif antara dua buah saluran, maka kedua saluran tadi sama-sama harus terhubung pada setiap transformator. Nah, aliran daya reaktif dari kedua saluran itu bisa kita atur dengan mengatur tapping dari kedua transformator tadi. Demikianlah tadi pembahasan kita mengenai pengaturan aliran daya aktif maupun aliran daya reaktif. Jika kita review sedikit hal-hal yang kita bahas tadi, pengaturan aliran daya aktif itu bisa dilakukan dengan pengubahan pembangkitan daya aktif pada generator-generator yang ada pada sistem kita. Tetapi ingat, pengubahan pembangkitan ini dibatasi oleh biaya pengoperasian agar diperoleh pembangkitan yang ekonomis. Nah, jika misalnya kita tidak memungkinkan untuk melakukan pengubahan melalui pengubahan pembangkitan pada setiap pembangkit, maka untuk mengubah aliran daya aktif pada jaringan atau pada saluran bisa kita lakukan dengan menambahkan atau melakukan pengaturan transformator penggeser pasang. Sedangkan untuk melakukan pengubahan aliran daya reaktif itu bisa kita lakukan dengan pengaturan bangku kapasitor dan pengaturan tapping transformator. Kemudian yang perlu kita perhatikan, pembahasan kita di sini itu lebih erat kaitannya dengan saluran atau jaringan transmisi. Nah, bagaimana pengaturan pada jaringan atau saluran distribusi? Silakan Anda telaah pada mata kuliah yang berhubungan dengan distribusi sistem tenaga listrik. Oke, demikian pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat.